Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Goviatun Nurzuki bersama rekan saya Penny Trinastiti akan mempresentasikan makalah kami yang bertema lingkungan belajar anak usia dini. Langsung saja kita ke pembahasan. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirta Harja dan Lassoula adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Pengertian taman kanak-kanak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang akan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan TK yang sering disebut TK merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting untuk pengembangan kepribadian anak dan mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang berada pada jalur pendidikan formal. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berupa taman kanak-kanak atau TK, Rodotul Atfal atau bentuk lain yang setara. Pendidikan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak, adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh, atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Hal ini sebagai dikemukakan oleh Anderson pada tahun 1993, pendidikan anak didasarkan pada sejumlah pertimbangan didaktik metodes yang bertujuan memberikan kesempatan bagi perkembangan kepribadian anak-anak. Makna dari terjemahan pandangan Anderson adalah bahwa pendidikan TK itu pendidikan anak usia dini khususnya taman kanak-kanak perlu memberikan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik. Perkembangan di TK harus disesuaikan dengan usia anak yang masih suka bermain. Belajar, kalistung, membaca dan menulis harus diintegrasikan dalam kegiatan bermain. Yang kedua adalah pengertian kelas. Kelas merupakan lingkungan belajar yang diciptakan untuk mewadahi kepentingan pembelajaran dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa variabel yang perlu dikelola oleh guru agar menjadikan suasana kelas memberikan kepuasan, suasana disiplin, nyaman, dan penuh semangat. Seperti yang pertama, ruang kelas menunjukkan batasan lingkungan belajar. Yang kedua, usaha guru, tuntunan adanya dinamika kegiatan guru dalam menyiasati segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan belajar. Yang ketiga adalah kondisi belajar, merupakan batasan aktivitas yang harus diwujudkan. Yang keempat, belajar yang optimal, merupakan ukuran kualitas proses mutu sebuah produk belajar. Pembahasan yang kedua yaitu sudut belajar. Pengertian model pembelajaran sudut ialah kegiatan pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Model pembelajaran sudut biasanya digunakan pada jenjang PAUD dan TK karena
dapat memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 hal yang difokuskan pada pembelajaran sudut ini, yaitu yang pertama, praktik kehidupan. Yang kedua, pendidikan kesadaran sensori. Yang ketiga, seni bahasa. Yang keempat, matematika dan bentuk geometris. Kelima, budaya. Ruangan pembelajaran ditata secara fungsional bagi anak, sehingga anak dapat bekerja, bergerak, dan berkembang secara bebas. Kondisi ruangan dan peralatan disesuaikan dengan ukuran anak. Dalam ruangan terbagi menjadi 5 sudut, yaitu 1. Sudut latihan kehidupan praktis. Biasanya anak menirukan apa yang dilakukan orang dewasa di sekitar mereka seperti menyapu, mencuci, memindahkan barang dengan berbagai alat yang berbeda, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya. Anak-anak diajarkan untuk membantu diri mereka sendiri, berkonsentrasi, dan mengembangkan kebiasaan bekerja dengan baik. Yang kedua, sudut sensori. Sudut ini mengembangkan sensitivitas penginderaan anak, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. 3. Sudut matematika. Di sudut matematika, anak-anak diperkenalkan melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik, mulai dari hal-hal yang konkret hingga abstrak. 4. Sudut bahasa. Di sudut ini, anak-anak belajar mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk seluruh kegiatan. Mempelajari nama-nama susunan, bentuk geometris, komposisi tumbuhan, dan sebagainya. Yang kelima, sudut kebudayaan. Di sudut ini, anak-anak diperkenalkan mempelajari geografi, sejarah, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan ilmu pengetahuan yang sederhana. Sudut-sudut di atas saling berkaitan dan dibuka secara bersamaan setiap harinya. Anak-anak diperbolehkan untuk memilih sudut mana yang paling diminatinya. Sudut latihan kehidupan praktis merupakan fondasi yang mendasar bagi sudut yang lain. Sepanjang hari, anak-anak di sekolah diperkenalkan pula aktivitas-aktivitas yang memungkinkan anak-anak menikmati dan mengembangkan keahlian dan kepekaan sosial mereka. Di Indonesia juga ditambahkan dengan sudut ketuhanan untuk mengenal nilai-nilai dan kegiatan agama.